Selamat datang kembali di channel Ota Mega TV. Kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari Dunia Dewa part ke-15. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, cerita berakhir di mana kepala perguruan berhasil menembus ke tingkat alam bawaan. Bersama dengan itu, terlihat dua murid melaporkan bahwa 3 dari 4 formasi sudah digantikan oleh guru dari perguruan tinggi Singkong. Dan pemimpin keluarga Ouyang juga telah berpihak ke perguruan tinggi Singkong setelah diyakinkan oleh King. Sesuai apa yang telah direncanakan, kita tinggal menunggu situasi yang tepat dan menunggu kabar dari King, ucap kepala perguruan kepada dua murid itu. Di waktu yang sama, di tengah hutan, King memberikan obat salep kepada dua murid untuk diberikan kepada Sututu dan Wakil Liu, dan juga memberitahu mereka agar berkumpul di bagian selatan. Sementara itu, Wakil Zheng juga menerima obat salep itu. Tapi dia terlihat keheranan karena aroma obat salep itu sangat bau menyengat. Wakil Zheng bertanya kepada King, sebenarnya bahan apa yang telah dimurnikan? King pun menjawab kalau obat salep ini terbuat dari kotoran ular, serangga, lumpur, ditambah resep rahasia khusus dari leluhur. King juga mengatakan dengan mengoleskan ke bagian tubuh dalam setengah jam, kulit akan membiru dan seluruh tubuh menjadi bau. Terlihat sama persis seperti orang yang terluka parah. Mendengar penjelasan King, Wakil Zheng mau tak mau menggunakan obat salep itu agar semua rencana berjalan mulus. Setelah Wakil Zheng menggunakan obat salep itu, mereka pergi ke selatan untuk bertemu Sututu dan Wakil Liu menjalankan rencana selanjutnya. 1 jam kemudian di luar formasi darah bagian selatan, pasukan Yulin yang berjaga di sana melihat sinar terang dari formasi itu, menandakan ada yang akan keluar dari dalam formasi. Beberapa detik kemudian terlihat Mei Wuchen keluar dari dalam formasi, membawa King dan yang lainnya dalam keadaan terikat. Mereka berpura-pura telah kalah dan tertangkap agar bisa menyerang Kaisar. Mei Wuchen mengatakan kepada pasukan Yulin, orang-orang yang dia tangkap adalah kepala pengurus dari perguruan tinggi Singkong, dan meminta mereka segera melapor kepada Kaisar. Dengan tergesa-gesa mereka pun pergi menuju tempat Kaisar berada. Setelah itu Mei Wuchen membawa mereka berempat ke tempat Kaisar berada. Di sana di pintu masuk dijaga 2 orang pria berarmor lengkap dan memegang sebuah tombak. Karena armor mereka berwarna putih dan hitam, kita panggil saja si putih dan si hitam. Saat Mei Wuchen akan masuk, mereka berdua menghadangnya. Melihat tindakan mereka seperti itu, Mei Wuchen bertanya, apa maksud kalian menghadang? Apa kalian mencurigaiku? Tentu saja, walaupun semua terlihat terluka parah, tapi pakaian mereka tidak terlihat seperti telah bertarung. Dan juga hawa kekuatan mereka masih penuh, jawab si hitam. Mendengar itu Mei Wuchen sedikit terkejut dengan kemampuan mereka berdua mampu mendeteksi hawa kekuatan. Si putih berjalan mendekati King untuk memeriksa kebenaran ucapan Mei Wuchen. Melihat tindakan si putih tentu saja membuat Mei Wuchen terkejut, karena tidak ada antisipasi jika terjadi seperti ini. Namun tiba-tiba saja Sututu maju menempelkan wajahnya ke tangan si putih dan mengeong seperti kucing. Seketika raut wajah si hitam dan si putih berubah. Mereka kebingungan, mereka tak mengerti apa yang terjadi dengan Sututu. Menyadari Sututu sedang berpura-pura terkena ilusi, Wakil Liu dan Wakil Zheng juga mengikuti seperti yang dilakukan Sututu. Di sisi lainnya, mereka juga tak ingin sia-sia mengoleskan obat salep yang bau itu, agar si putih dan si hitam semakin percaya. Mei Wuchen membanggakan kekuatannya, dan juga mengatakan mereka telah terkena ilusinya sehingga mereka tidak ada bedanya dengan bocah berumur 3 tahun. Kini mereka percaya dengan perkataan Mei Wuchen. Mereka juga meminta maaf kepada Mei Wuchen karena telah bertindak seperti itu. Lalu mereka mempersilahkan Mei Wuchen masuk ke dalam sana. Kaisar Tianyuan sangat senang dan puas atas kinerja Mei Wuchen yang telah berhasil membawa King dan yang lainnya. Dan dia berjanji akan memberikan arak kesukaan Mei Wuchen. Setelah itu dia berniat akan menanam benih iblis kepada King terlebih dahulu. Saat akan memasukkan benih iblis ke kepala King, King membuka matanya lalu berdiri dan melepas ikatan tangan mereka semua. Melihat itu Kaisar Tianyuan sangat terkejut. Dia tak percaya mereka terluka parah dan terkena ilusi. Tapi kenapa mereka bisa tersadar? Menyadari telah ditipu Mei Wuchen, Kaisar menoleh ke arah Mei Wuchen yang sebelumnya sedang duduk di atas kursi. Akan tetapi Mei Wuchen sudah tidak ada di sana. Serentak King bersama yang lainnya berniat akan menyerang Kaisar dengan kekuatan mereka masing-masing. Namun dalam sekejap mata, si hitam dan si putih sudah berada di hadapan Kaisar menghadang serangan King dan yang lainnya. Lalu mereka berdua menyerang balik sehingga King dan yang lainnya terpental. Sang Kaisar memerintahkan si hitam dan si putih memanggil pasukan Yulin untuk melumpuhkan King dan yang lainnya.
Si Hitam berteriak memanggil pasukan Yulin. Tak berselang lama, pasukan Yulin datang mengepung King dan yang lainnya. Di saat terkepung, King meminta Sututu melawan pasukan Yulin bersama Wakil Liu. Dan tak lupa untuk membawa orang-orang dari perguruan untuk melenyapkan pasukan musuh. Sementara dirinya dan Wakil Jeng akan menghadapi si Hitam dan si Putih. King berteriak kepada Mei Buchen agar memasang formasi mengurung dirinya bersama sang kaisar. Lalu Mei Buchen membuat formasi sesuai perintah King yang bernama Gurun Pasir Naga Tidur. Setelah itu Mei Buchen membebaskan orang-orang perguruan tinggi dari formasi darah. Hanya satu kali jentikan jari, formasi darah hancur berkeping-keping. Terlihat di sana para murid perguruan tinggi terlihat sangat senang dan berteriak bersama-sama untuk menyerang balik pasukan musuh. Beralih kembali ke dalam formasi, terlihat sang kaisar dijaga si Hitam dan si Putih. Di sana King mencoba merayu si Hitam dan si Putih untuk berpihak kepadanya. King juga mengira si Hitam dan si Putih telah ditanam benih iblis. Oleh karena itu King mengatakan akan membantu memurnikannya. Mendengar perkataan King, Kaisar tertawa, dan Kaisar mengatakan King benar-benar sangat konyol. Tiba-tiba mata si Hitam dan si Putih berubah menjadi merah. Tanpa perintah Kaisar, mereka menyerang King dan Wakil Jeng, bergerak cepat lalu menyerang sangat kuat. Untungnya, King berhasil menghindarinya. Di saat menghindari serangan si Hitam, King melihat pola garis di wajah si Hitam. Dan King menyadari bahwa si Hitam dan si Putih adalah boneka hidup. King ingat beberapa bulan yang lalu menghadapi Lu Chen, orang yang bisa membuat boneka hidup merebut roh purba, dan Lu Chen juga ingin menjadikan King sebagai boneka hidupnya. Dan yang pastinya, si Hitam dan si Putih adalah boneka hidup buatan Lu Chen. Boneka hidup sangat setia, akan terus melindungi tuannya sampai mati, dan kekuatannya juga sangat luar biasa. Di sana terlihat si Putih menyerang Wakil Jeng. Menyerang sangat kuat hingga kuda-kuda Wakil Jeng goyah. Di saat itulah si Putih menyerang kembali sekuat tenaga dengan pukulannya, akan tetapi Wakil Jeng berhasil menghindarinya. Kali ini Wakil Jeng mengeluarkan seluruh kekuatannya. Begitu pula dengan King mengeluarkan kekuatan roh apinya menyerang si Putih. Si Putih dan si Hitam terpental jauh bersamaan terkena serangan King dan Wakil Jeng. Namun mereka mampu berdiri kembali. Luka-luka mereka sembuh sangat cepat. Melihat si Putih baik-baik saja, King kembali menyerangnya dengan jarak yang lebih dekat. Dan terjadilah ledakan kekuatan yang begitu besar. Namun lagi-lagi si Putih masih berdiri. Terlihat hanya armornya saja yang hancur, sedangkan tubuhnya hanya memar-memar saja. Dan tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan asap. Sedikit demi sedikit, luka si Putih sembuh kembali. Di saat King dan Wakil Jeng sedang disibukkan melawan si Hitam dan si Putih, Kaisar melancarkan serangannya berniat menghancurkan formasi agar dirinya bisa mengambil kembali benih iblis di tubuh pasukannya. Akan tetapi serangannya dipatahkan oleh sesuatu yang melesat sangat cepat. Ternyata itu adalah kepala perguruan yang memancarkan aura kekuatan yang sangat kuat. Kaisar sangat terkejut melihat yang datang kepala perguruan. Dia mengira kepala perguruan telah mati di dalam formasi darah. Kepala perguruan mengeluarkan jurusnya berbentuk avatar ular kobra raksasa. Dia sangat marah kepada Kaisar karena telah menyerang perguruan tinggi Singkong. Melihat Kaisar akan diserang, si Hitam segera melesat menuju tuannya. Akan tetapi King segera menghadang dan menendangnya hingga ambruk di tanah. Kemudian Wakil Jeng menghantamkan senjatanya sangat kuat hingga si Hitam memuntahkan darah. Di sisi lain, si Putih juga melesat menuju Kaisar. King yang melihat itu segera menyerang si Putih dengan kekuatan roh api melesat mengenai punggungnya, lalu meledak di udara. Walaupun si Putih tidak hancur, tapi beberapa saat itu dia tak bisa bergerak. Di sisi lainnya, kepala perguruan menyerang Kaisar, akan tetapi sang Kaisar mampu menghindarinya hingga serangan kepala perguruan menghantam formasi yang mengurung mereka. Mei Buchen memarahi King menggunakan telepati agar sedikit berhati-hati. Jangan asal menyerang, karena formasi ini bisa hancur jika diserang dari dalam. Tiba-tiba seseorang menyerang Mei Buchen dari belakang sembari berteriak, "Matilah kau anjing kerajaan!" Akan tetapi Mei Buchen sudah menyadarinya. Dia menendang pria itu hingga bercucuran darah dari hidungnya. "Sialan, kenapa kau menyerangku? Seharusnya kau menyerang pasukan Yulin di sana. Dasar murid perguruan tinggi Singkong yang bodoh," ucap Mei Buchen kesal. Sebenarnya murid itu memang berniat menyerang Mei Buchen. Agar Mei Buchen lengah, dia pun mengatakan kalau dirinya tak tahu kalau yang dia serang adalah leluhur Mei Buchen. Di saat Mei Buchen lengah, murid itu mengeluarkan pil roh api yang sebelumnya King berikan kepada Wakil Liu dan para murid. Dia tersenyum licik. "Yang ingin aku bunuh memang dirimu. Matilah, kau tebus kematian guruku dengan nyawamu," teriak murid itu menyerang Mei Buchen. Mei Buchen membalikkan badannya dan mengatakan,
Jadi kau murid pengkhianat yang dikatakan Sututu ya? Mei Buchen menyerang balik dengan jurusnya menembus dadanya sambil mengatakan, "Dasar bodoh, kau ingin membunuhku, padahal levelmu jauh di bawahku." Murid itu mengeluarkan darah dari mulutnya, mengerang kesakitan. Tanpa Mei Buchen sadari, satu murid lainnya berada di belakangnya dan mengatakan, "Kau telah terjebak ya." Mei Buchen menyerangnya, tapi murid itu dengan sigap menangkap tangan Mei Buchen dan kembali mengatakan, "Tujuan kami memang sebenarnya bukan untuk membunuhmu. Dari awal, kami hanya ingin merusak formasi ini," sambil memegang salah satu cincin formasi yang mengurung kaisar dan menghancurkannya. Di sisi lain, di dalam formasi terjadi guncangan hebat. Orang-orang di dalamnya terlihat sempoyongan karena formasi itu dihancurkan. Begitu formasi hancur, King, kepala perguruan, dan wakil Zheng menjauh dari kaisar untuk memperingati para murid perguruan tinggi Singkong karena hal yang besar akan terjadi. King menuju tempat Sututu, meminta dia bersama wakil Liu untuk secepat mungkin membawa murid-murid perguruan tinggi Singkong kembali ke perguruan. Karena kaisar akan menghisap benih iblis yang berada di dalam tubuh para murid dan pasukan Yulin. Sedangkan kaisar yang sedang menyerap benih iblis terlihat sangat senang. Dia mengatakan, "Udara yang bercampur dengan darah segar sungguh nikmat. Kemarilah, kemarilah." Kaisar menarik benih iblis yang berada di dalam tubuh pasukan Yulin. Pasukan itu terlihat sangat sakit luar biasa, hingga dia tak bisa bergerak sedikit pun. Begitu benih iblis keluar dari dalam tubuhnya, pasukan Yulin seketika tubuhnya berubah menjadi tulang belulang. Kaisar tertawa senang luar biasa, tapi ini tidak cukup. "Berikan, berikan semuanya." Kaisar diselimuti aura iblis yang sangat kuat. Kini matanya berubah menjadi hitam. Kaisar menggunakan metode tingkat paksa perubahan iblis. Kekuatannya meningkat pesat ke alam bawaan. Kini terlihat di kepalanya tumbuh 2 tanduk panjang dan tangannya menjadi hitam dan kukunya yang terlihat runcing. Kaisar kini telah menjadi seorang iblis. Kaisar mencoba menarik benih iblis yang berada di dalam tubuh murid perguruan tinggi Singkong yang tak jauh darinya. Melihat murid-muridnya dalam bahaya, kepala perguruan segera melesat ke sana dan menciptakan sebuah perisai agar tidak bisa menarik benih iblis di dalam tubuh para murid. Di sisi lain, King juga melindungi para murid lainnya yang berada dalam bahaya menggunakan kekuatan sarung pedangnya. King merasa kerepotan jika bertarung sambil melindungi para murid perguruan, dan jika terus seperti ini, yang ada akan banyak yang mati. King bertanya kepada Mei Buchen apakah dia bisa menggunakan formasi itu untuk mengurung kaisar seperti yang dibuat sebelumnya. Mendengar itu, kaisar mengancam Mei Buchen jika berani menggunakan formasi lagi, kaisar akan melepaskan sinyal untuk memberitahukan posisi Mei Buchen kepada Sekte Pedang Langit. King pun yang mengerti kondisi Mei Buchen memintanya untuk segera pergi, sambil membantu murid-murid perguruan untuk pergi secara diam-diam. Setelah itu, King mendatangi kepala perguruan dan mengatakan, "Sekarang sudah saatnya memanggil jiwa ular es." Dengan menggunakan telepati, kepala perguruan memerintahkan jiwa ular es secepat mungkin untuk datang ke sini untuk menyerang kaisar yang telah menjadi iblis menggunakan sihir rahasia. Tapi sayangnya, ular jiwa es tidak yakin bisa mengalahkan kaisar yang kekuatannya berada di tingkat alam bawaan tingkat kedua. Dan lagi, saat ini jiwa ular es sedang menghadapi seseorang yang level kekuatannya lumayan tinggi. Mendengar jawaban seperti itu dari jiwa ular es, kepala perguruan terlihat panik. Kemudian King mengatakan masih ada cara lain agar serangan jiwa ular es bisa berefek. Kekuatan iblis kaisar dasarnya tak stabil dan hawa kekuatannya takkan bisa bertahan lama. Maka dari itu, kita harus membuat kaisar menguras kekuatannya. Wakil Zheng yang setuju dengan rencana King mendatangi King bersama 3 guru lainnya. Melihat King dan yang lainnya merencanakan sesuatu, kaisar marah. Dia mengatakan, "Kalian berbisik-bisik membuatku kesal saja. Kalian kira karena banyak orang merasa bisa mengalahkanku." Lalu kaisar mengeluarkan jurus yang bernama binatang sayap emas penghancur langit, melesat ke arah mereka semua. "Menghindar semuanya!" teriak King kepada yang lainnya. Mereka segera berlari menghindari serangan itu, akan tetapi King tetap berada di sana, menahan serangan kaisar dengan sarung pedangnya hingga terpental. Lalu King menyerang burung itu dengan kekuatan sarung pedangnya hingga tak bisa bergerak. Kemudian kepala perguruan dan guru lainnya menyerang burung itu, sementara King dan guru lainnya menyerang kaisar bersama-sama. Namun serangan mereka dengan mudah dihancurkan kaisar. Kaisar tertawa dan mengatakan serangan lemah seperti itu bukan apa-apa bagiku. King menyerang seperti itu agar membuat kaisar lengah, sehingga tanpa disadari, kepala perguruan sudah berada di belakangnya, menyerang bagian punggungnya hingga terhempas ke tanah.
Mereka terus-menerus bergantian menyerang. Kali ini King maju ke hadapan Kaisar, menyerang dengan sarung pedangnya. Tapi sayangnya, Kaisar menghindarinya. Serangan King hanya mengenai salah satu tanduknya saja. Lalu King segera mundur dan dua guru perguruan maju menyerang Kaisar lagi. Setelah itu Kaisar terdiam tak berdaya setelah terus-menerus diserang mereka. Walaupun kekuatannya lebih besar dari mereka, dia tak ada kesempatan untuk menyerang balik. Kemudian Kaisar terbang berniat pergi menuju perguruan tinggi Singkong untuk kembali menyerap benih iblis. Lagi-lagi kepala perguruan melesat ke hadapannya menghadang Kaisar, lalu kembali menyerang. Melihat kepala perguruan menyerangnya, Kaisar juga mengeluarkan serangannya dan mengatakan, "Jangan berharap kau bisa menahan seranganku. Kalau aku sendirian, mungkin aku tidak bisa," kata kepala perguruan. "Tapi aku bertarung, tidak seorang diri." King dan Mopeng yang sudah berada di belakang kepala perguruan ikut menyerang Kaisar bersama-sama. Tuburkan serangan mereka begitu kuat hingga Kaisar terpental beberapa meter ke belakang. "Sialan, kalian para sampah, kenapa bisa menahan seranganku?" kata Kaisar kesal. "Hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Aku akan membuatmu." Belum selesai berbicara, tiba-tiba sebuah pedang menembus dada kepala perguruan yang ditusukkan oleh Mopeng. Kemudian kepala perguruan menghempaskan Mopeng dengan mengeluarkan aura kekuatan dari tubuhnya. Setelah itu dia bertekuk lutut dan terlihat memuntahkan darah bercampur racun karena pedang itu telah dilapisi racun oleh Mopeng. Melihat seorang guru dari perguruan tinggi Singkong telah berkhianat, King sangat marah melesat menyerang Mopeng dengan pukulannya hingga terbenam ke tanah. Mopeng mati mengeluarkan darah dari mulutnya. King mendekati kepala perguruan. Dia terlihat di sana terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri atas bencana yang menimpa perguruan tinggi Singkong. Mendengar ucapan seperti itu, kepala perguruan mengatakan kalau semua ini adalah salahnya sebagai kepala perguruan yang buruk sehingga tidak mengetahui ada yang berkhianat. Kepala perguruan juga mengatakan, sekarang kita harus membereskan masalah ini dulu. Kita harus mengalahkan dia. Namun baru beberapa langkah, lagi-lagi kepala perguruan memuntahkan darahnya karena racun telah menyebar ke pembuluh darahnya. Kepala perguruan terduduk dan tubuhnya terlihat gemetaran. "Sudah mau mati kok masih aja banyak omong," kata Kaisar tersenyum lebar. "Diam!" teriak King sangat marah. "Ada yang salah. Ini bukan King yang aku kenal. Aku tidak pernah merasakan tekanan seperti ini sebelumnya, bahkan di masa kejayaan para leluhur," kata kepala perguruan berkata di dalam hatinya, merasakan tekanan kuat dari aura King. Dia siapa sebenarnya? "Aku sudah ribuan tahun tidak melakukan ini. Mungkin tubuh ini tak akan bertahan lama," kata King sangat marah mengeluarkan seluruh kekuatan dewanya dan menciptakan sebuah pedang dari kekuatannya. King melesat sangat cepat menyerang Kaisar, namun berhasil dihindarinya terbang ke udara. Dengan kekuatannya, kali ini King membentuk sebuah sayap di punggungnya, terbang menyerang Kaisar di udara. Akan tetapi Kaisar mampu menghindari setiap serangan-serangan King. Hingga akhirnya di mana mereka saling menyerang beradu kekuatan hingga terjadi ledakan energi kekuatan yang membuat King terhempas ke tanah. Karena kekuatan tubuhnya di ambang batas. Merasakan jiwa ular es sudah berada di sana, King berteriak, "Jiwa ular es, sekarang!" Jiwa ular es langsung melesatkan serangannya. Akan tetapi Kaisar menahannya dengan membuat sebuah perisai. Di saat Kaisar terdesak, King melesat berniat menyerang dari belakang. Tapi sayangnya, kekuatan dewanya sudah habis. Akan tetapi King tidak menyerah. Dia melemparkan sarung pedangnya menghancurkan alat pengirim sinyal perintah ke sekte pedang langit. "Mei Buchen, sekarang giliranmu!" teriak King kepada Mei Buchen. Mei Buchen maju menyerang dengan jurusnya yang seperti bunga teratai melahap Kaisar ke dalamnya bersama Mei Buchen. Sedangkan King merasa kepalanya sangat pusing setelah menggunakan kekuatan dewanya. Karena Kaisar telah kalah, si hitam dan si putih bunuh diri atas perintah tuannya yaitu Lu Chen. Setelah itu kepala perguruan dan para murid lainnya kembali ke perguruan tinggi Singkong. Setelah Mei Buchen mengalahkan Kaisar, dia membawa King ke suatu tempat untuk mengobati luka King. Tunggu video selanjutnya tetap di channel Otamega TV.